atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertemu dengan Anda semua pada Minggu pagi hari ini untuk sebuah sharing Dharma. Untuk mengawali sharing Dharma kita pada pagi hari ini, saya akan terlebih dahulu mengagungkan nama Guru Agung Junjungan kita. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat pagi Ibu Bapak serta saudara-saudara sekalian peserta Dharma Sharing online, kebaktian online Wihara Pluit Dharma Suka pada Minggu pagi yang tidak terlalu cerah ini ya. Namo Buddhaya, salam sehat sejahtera untuk Anda semua. Ya, kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita masih bisa berkumpul ya untuk melakukan suatu perbuatan baik, suatu kebaktian ya, di mana kita bisa membaca, bermeditasi dan mendengarkan Dharma. Hanya waktu yang cuma sebentar di antara waktu-waktu sibuk kita yang lain, namun kalau kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sepenuh hati, maka manfaat yang akan kita terima itu akan sangat besar sekali. Ya. Nah, Ibu Bapak serta saudara sekalian, saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru ya 2021 kepada Anda semua, dengan segala harapan semoga tahun ini membawa lebih banyak kebaikan ya. Segala yang kurang baik, kurang nyaman di tahun yang lalu bisa berlalu. Tahun baru ini bisa lebih cerah dalam semua aspek kehidupan kita semua. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian, mungkin sudah banyak yang bicara atau di antara Anda semua juga sudah sering membicarakan betapa luar biasanya tahun lalu itu, ya, tahun 2020. Sebetulnya angkanya angka cantik ya, 2020. Tapi ya yang terjadi pun juga cantik, ya, sangat cantik, sangat istimewa. Saya rasa Anda setuju kalau kita katakan tahun 2020 itu cukup istimewa, ya. Karena pertama 2020 itu tidak hanya membawa perubahan bagi sebagian dari kita, melainkan terjadi perubahan global ya di seluruh dunia. Jadi sama rata, apakah kita di timur atau yang di barat ya, semua sama mengalami hal yang sama ya. Suatu perubahan yang sangat luar biasa. Banyak hal yang tadinya merupakan hal yang baik sebelumnya, ya kan? Tapi pada tahun 2020 itu menjadi hal yang sebaliknya, menjadi hal yang tidak baik. Kalau dulu etika kesopanan misalnya seperti ini, tapi karena adanya 2020, etika kesopanan menjadi berubah. Misalnya yang paling jelas yang sangat dirasakan oleh para rumah tangga, ya kan? Kalau kita memiliki orang tua yang sudah lansia, ya, usianya sudah agak sepuh, ya, maka kalau dulu kita sering mengunjungi orang tua, ya, orang tua berbahagia, kita juga merasa sudah memberi perhatian kepada orang tua, sering-sering gitu kan ya, membawa kebahagiaan.
Tapi kalau sekarang kita justru kalau kita tidak mengunjungi orang tua secara fisik, ya, itu suatu kebahagiaan, ya kan? Karena apa? Karena kalau kita mengunjungi beliau secara fisik, ada kemungkinan, ya kan? Kemungkinan kita malah justru membahayakan orang tua kita, ya. Jadi semuanya terbalik, ya. Kondisi yang tadinya seperti ini jadi terbalik dunia, terbalik-balik, ya. Sekarang semuanya dianjurkan untuk diam di rumah, ya. Sama seperti juga tempat-tempat ibadah, ya, seperti Wihara Pluit dan Masuka juga sudah kebaktian online sejak lama, ya. Demikian juga wihara semua sepi, umat tidak ada yang datang, dan para anggota sangga seperti menjalankan wasa yang tidak ada akhirnya. Jadi wasa yang panjang, ya. Masa penyucian diri, masa pelatihan diri yang panjang bagi kami anggota sangga juga demikian, ya. Karena tidak ada aktivitas wihara yang secara fisik, gitu kan, ya. Jadi itulah perubahan-perubahan, dan tentunya banyak lagi yang lain, ya. Belum lagi yang menimbulkan masalah-masalah, misalnya dalam kondisi ekonomi, ya. Begitu banyak saudara-saudara kita dan juga mungkin di antara Anda juga ada yang mengalami PHK, ya kan? Atau ada yang mengalami pengurangan pendapatan, income, gaji, misalnya dipotong dan sebagainya, ya. Itu semua dampaknya beruntun, ya kan? Dengan PHK tidak ada penghasilan, kemudian kehidupan keluarga menjadi sangat sulit, ya. Syukur kalau mereka yang sebelumnya sempat memiliki katakanlah tabungan dan sebagainya, sehingga selama masa ini bisa menggunakan tabungan tersebut, ya. Tapi kalau mereka yang memang pada sebelumnya penghasilannya memang cukup untuk kehidupan sehari-hari, ya, kemudian sekarang terkena PHK, jadi mereka juga tidak ada tabungan. Nah, itu satu keprihatinan kita yang sangat mendalam, ya. Nah, ini dialami mungkin juga tidak hanya orang-orang yang kita tidak kenal, tapi justru oleh orang-orang sekeliling kita, kerabat kita, anggota keluarga kita, dan mungkin Anda sendiri mengalami hal ini. Belum lagi penyakit, ya kan, yang pandemi COVID-19 ini, di mana dulu waktu awal, ya, kita mendengar cuma baca berita, oh di daerah anu berapa orang kena positif, gitu kan, ya. Nah, sekarang ini tetangga sudah kena, ya, tetangga sudah kena, terus kerabat kita, sepupu kita, adik kita mungkin, atau siapa kita, ya kan, paman bibi kita. Jadi artinya itu orang-orang yang kita kenal, yang relatif dekat, gitu kan, ya, baik dari jarak maupun dari segi psikologi, ya, kita ada kedekatan dengan mereka. Kalau dulu kita rasanya masih entah siapa, ya udah kita doain saja semoga sembuh. Tapi ini makin kesini, ya, ternyata makin banyak sekali yang terkena, dan mungkin juga ada di antara Anda juga yang terkena, ya, dan mungkin juga sudah pulih, ya. Nah, jadi tekanan atau katakanlah masalah yang kita hadapi ini dalam kehidupan itu makin lama makin besar, ya kan? Makin lama makin parah kondisinya sepertinya, gitu kan, ya. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian, ya, kalau kita bicara tentang perubahan yang terjadi, ya, perubahan yang begitu drastis pada kehidupan kita, pada kehidupan dunia ini, mungkin kita baru terperangah, mungkin kita baru baru gitu, ya, baru tersadar begitu hebatnya satu perubahan, ya, berdampak pada diri kita, dan begitu lemahnya kita manusia, ya, begitu tidak berartinya kita, begitu tidak berartinya apa yang semua kita miliki ketika
perubahan sedang menjalani peranannya. Kita menjadi tidak berdaya. Ya, kita menjadi seolah tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan apa-apa. Ya, itu yang kita alami semuanya, ya kan? Bayangkan semuanya harus tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan, ya. Tidak bisa melakukan banyak sekali yang sebelumnya semua kita lakukan pada kehidupan sehari-hari, ya. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian, tentu kita sudah akrab dengan istilah perubahan, ya. Umat Buddha sudah sangat dekat sekali dengan kata perubahan, ya. Karena guru agung kita memang mengajarkan kita 3 hal penting, yaitu yang pertama adalah perubahan, ya. Bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini tidak akan pernah terlepas dari hukum perubahan. Anicca, ya. Kita kenal anicca. Dulu kalau dengan anicca cuma pikirnya, oh ada orang meninggal. Anicca, ya. Pada anicca itu artinya adalah perubahan. Ya, perubahan besar, kecil, dan segala macam. Namanya itu anicca. Perubahan. Sebetulnya ini kita, umat Buddha sudah tahu, sudah mengerti bahwa segala sesuatu itu bisa berubah. Hanya saja ketika perubahan itu terjadi begitu drastis, seperti kita kehilangan orang yang kita cintai, ya kan, karena meninggal dan sebagainya. Dan juga termasuk perubahan yang terjadi pada tahun 2020 ini yang lalu, ya. Itu suatu perubahan yang sangat besar, yang sangat drastis. Kita baru sadar, kita baru terperangah. Terperangah, kenapa? Apakah kita siap menghadapi perubahan-perubahan ini? Ya, bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan? Ya. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian, sebelumnya saya kembali dulu sedikit. Ya. Sebetulnya dalam kacamata Dharma, walaupun tadi di awal saya mengucapkan selamat tahun baru, ya, sebetulnya kalau kita bicara bahasa Dharma, setiap hari adalah tahun yang baru, ya kan? Bahkan tidak hanya setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan setiap detik itu adalah sesuatu yang baru, ya kan? Kita yang sekarang tidak sama dengan kita yang 1 detik yang lalu atau sepersekian detik yang lalu, ya. Jadi sebetulnya tahun baru itu yang kita sebut tahun baru hanyalah satu kesepakatan, ya, di antara kita umat manusia bahwa 1 Januari adalah tahun baru, ya. Dan kita juga mengenal tahun baru yang lain, ya kan? Di negara lain, di India misalnya tahun barunya sendiri, ya kan? Kemudian di negara Timur Tengah juga tahun barunya tanggalnya berbeda, ya. Di Tiongkok juga berbeda, ya. Sebentar lagi dirayakan tahun baru Imlek, ya, pada 12 Februari yang ke-2572 itu. Jadi pengertian tahun baru kalau kita pakai istilah Dharma sebetulnya itu semua hari adalah baru, ya. Namun karena kita memiliki kesepakatan bersama, ya, jadi oke, kita sebut tahun baru. Dan ada baiknya juga, ya. Ada tahun baru, ada ulang tahun, ada hari ini, ada hari itu, dan sebagainya. Sehingga kita manusia yang sering lengah, ya, dalam kehidupan, ketika ada momen-momen tersebut, kita bisa menggunakan momen-momen tersebut sebagai sesuatu langkah baru, ya. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan dalam judul ceramah kali ini, tahun baru, hidup baru, ya. Walaupun sesungguhnya ya tidak seperti itu, artinya setiap hari kita hidup baru. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian, kita umat Buddha memiliki mestika yang sangat berharga, yaitu Dharma. Selama ini, ya, kita banyak membaca buku Dharma, mendengarkan ceramah-ceramah Dharma, ya, kemudian berdiskusi dan sebagainya.
selama ini, khususnya sebelum tahun 2000, sebagian besar di antara kita, ya, ketika berbicara Dharma, ketika mendengarkan Dharma, ketika membaca buku Dharma, ketika segala sesuatu tentang Dharma, saat itu kita merasa kita sedang membicarakan sesuatu yang di luar diri kita, sesuatu yang terpisah dari kita, ya, sesuatu yang agak-agak jauh gitu dari kita, ya, kita bicarakan sesuatu di luar diri kita. Nah, itulah saya katakan tadi kelemahan kita sebagai manusia. Ya. Dikala keadaan mulus seperti jalan tol, ya, seperti sungai yang anteng, ya, yang tenang, ya, maka kita melupakan semua teori-teori Dharma yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami sebelumnya, ya. Tapi ketika situasi kemudian air sungai menjadi bergolak, ketika jalan banyak berlubang, ya kan, turun naik dengan drastisnya, maka saat itulah sayangnya bukannya kita cepat-cepat lari kepada Dharma, bukannya kita cepat-cepat mencari mustika itu untuk kita pergunakan, tapi kita sering lari kepada hal-hal yang lain. Ya. Akhirnya Dharma pada masa tenang adalah sesuatu di luar kita, pada masa sulit pun Dharma adalah sesuatu di luar diri kita. Ya. Kalau guru junjungan kita bisa menangis, ya, beliau mungkin bersedih, ya kan? Dharma yang kubabarkan ini adalah pedoman hidup, cara hidup, tuntunan hidup yang dapat membuat hidup kita ini bahagia. Hidup kita ini baik, damai, sejahtera, mulus. Ini Dharma yang kubabarkan, begitu beliau. Sayangnya kita ini, ya itu tadi, menempatkan Dharma di luar, dan kita lupa memiliki mustika Dharma yang luar biasa ini. Kita tidak pakai. Ya, itu harta milik kita. Tapi kita tidak bisa menggunakannya. Ketika kita bicara Dharma, kita hanya bicara itu sebagai teori, hanya masuk kepada intelektual kita, ya. Jadi walaupun kita sudah memasuki tahun 2021, ya, apa yang terjadi pada tahun 2020 itu masih berlanjut, ya kan? Malah kemudian kondisinya sepertinya akan belum tentu lebih ringan, ya kan? Yang jelas di awal tahun ini saja pandemi di negara kita, khususnya di daerah kota besar di Jakarta, itu kan meningkat dengan sangat signifikan, ya kan? Nah, belum lagi terjadinya juga bencana di beberapa bagian dari negara kita. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudara sekalian, marilah kita menggunakan kacamata Dharma. Ya. Kacamata yang sudah kita miliki semua itu, mustika Dharma, ya, dalam menyikapi semua yang terjadi. Tadi saya katakan bahwa Guru Agung kita telah mengajarkan prinsip yang pertama, yaitu perubahan. Ya. Nah, saat ini, ya, kalau Anda belum menyadari atau belum menggunakan mustika Dharma dalam kehidupan Anda, saat ini mari kita gunakan, ya kan? Kita pahami apa yang dia maksud dengan perubahan, ya kan? Bahwa segala aspek dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas dari perubahan.
Segala sesuatu tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Yang kekal hanyalah hukum perubahan itu sendiri. Yang kekal. Ya, semuanya tidak kekal, semuanya berubah. Nah, dengan mencoba memahami itu, ya, maka kita akan lebih mudah untuk menerima segala keadaan yang terjadi. Ya, lebih mudah menerima kesulitan-kesulitan terutama. Karena kalau yang sesuatu yang nyaman kita nggak terlalu susah terimanya, ya kan? Nah, bagaimana sekarang kita dikurung di rumah misalnya kan gitu ya? Banyak orang yang kemudian merasa mengalami stres, bahkan lebih jauh lagi mengalami depresi, ya kan? Jadi artinya orang-orang seperti ini dia tidak bisa menerima keadaan, tidak bisa menerima keadaan, menolak, melawan. Sedang keadaan itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, yang kita tidak punya kemampuan untuk merubahnya. Jadi sebetulnya kita kan tidak punya pilihan selain menerima keadaan. Ya, setelah menerima baru kita bisa bagaimana menyikapi keadaan ini. Ya. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudara sekalian, saya akan memberikan satu ilustrasi cerita. Ya. Satu cerita ini menggambarkan bagaimana hebatnya suatu kesabaran atau ketahanan atau daya tahan kita, ya, ketika kita menghadapi segala sesuatu. Ya, betapa kita sangat memerlukan hal ini. Betapa kita juga memerlukan apa yang disebut semangat, usaha, upaya, ya kan? Jadi tidak bersikap pasif, gitu kan? Nah, cerita ini secara materi mungkin tidak terlalu berkaitan ya dengan kondisi yang kita bicarakan. Namun esensi dari cerita ini, betapa tadi saya katakan satu daya tahan, satu kesabaran itu merupakan satu kekuatan yang luar biasa. Jadi diceritakan di satu tempat ada sebuah wihara di mana tinggal seorang biksu. Ya, biksu ini terkenal dengan prakteknya yang baik, menjalankan winaya dengan baik sehingga disukai oleh penduduk di situ yang menjadi umat. Ya. Nah, dihormati ya dan sebagainya. Pokoknya memiliki nama yang baik dan sebagainya. Nah, satu saat secara tiba-tiba ya, ada tetangga dekat wihara situ, ya, ada seorang anak remaja, ya, anak gadis remaja yang menjelang dewasa. Tiba-tiba lapor kepada orang tuanya bahwa dirinya hamil. Ya, bahwa dirinya hamil. Jadi orang tuanya marah dong karena dia belum menikah, gitu kan ya. Jadi singkat cerita orang tuanya mendesak anak ini, siapa ayah dari bayimu, ya kan? Anak ini tadinya tidak mau bicara, akhirnya dia terpaksa bicara. Dia bilang, ayah dari bayiku adalah biksu A tersebut. Ya, jadi dia bilang biksu tersebut yang reputasinya bagus, dihormati, menjalankan praktek kebikuannya dengan baik itu adalah ayah dari anaknya. Orang tuanya luar biasa menyikapi ini, marah sekali, ya kan, dan sangat kaget. Lalu serta-merta orang tuanya pergi ke wihara mencari biksu tersebut, kemudian langsung bertemu, dan begitu bertemu orang tuanya langsung mengungkapkan kemarahannya, ya, dengan juga kemudian namanya orang marah, ya kan. Marah itu di luar kendali, jadi kemudian kata-kata yang kurang pantas, yang kasar dan sebagainya juga keluar. Jadi intinya orang tua ini menuduh biksu tersebut, artinya bahwa anaknya mengatakan bahwa kamulah ayah dari anak atau calon cucu saya itu, namanya. Jadi biksu tersebut kan begitu bertemu dengan orang tua ini, kemudian
kaget gitu ya, tiba-tiba dihadapkan oleh hal itu ya. Jadi akhirnya setelah selesai orang tua ini memaki-maki, menuduh dan sebagainya, suhu tersebut hanya mengatakan, oh begitu ya, baiklah. Oh begitu ya. Suhu tersebut tidak menentang, tidak melawan, tidak mengatakan sesuatu apapun. Cukup berkata seperti itu. Pulanglah si orang tua ini, berapa bulan kemudian, lahir dong anaknya. Jadi masih dengan kemarahan si bayi yang baru lahir ini dia bawa ke wihara, dia serahkan kepada suhu tersebut. Nih, kamu rawat sendiri anak kamu. Nah, gitu ya. Dengan tambahan lagi kata-kata yang lainnya. Nah, biku tersebut dengan tenangnya menerima bayi yang baru lahir tersebut, kemudian merawat sebisa-bisanya. Bayangin, suhu sudah merawat bayi, ya kan? Jadi sebisa-bisanya. Dan kemudian ada umat juga yang masih bersimpati, jadi masih membantu lah suhu tersebut. Ya. Nah, setelah sekian lama, hampir setahun lamanya, si anak gadis ini, ya, kemudian yang hamil ini, hidupnya menjadi tidak tenang. Ya. Lama-lama dia kemudian merasa, wah, dia nggak boleh begini, dia bersalah. Ya. Oh ya, setelah kejadian bahwa biku tersebut dituduh menghamili seorang gadis, maka sejak itulah reputasi, kehormatan, nama baik, dan sebagainya hancur. Ya. Umat tidak ada yang mau datang lagi ke wihara. Ya. Cuma tadi ada 1 atau 2 orang yang masih kemudian merasa kasihan. Yang lain semua meninggalkan, tidak peduli dan merasa marah dengan perlakuan biku tersebut. Ya. Jadi suhu sudah kehilangan nama baik dan semuanya. Nah, tadi kemudian sekian lama, hampir setahun lamanya, anak gadis ini kemudian merasa muncul dalam hatinya rasa bersalah. Ya. Akhirnya dia mengaku kepada orang tuanya bahwa sesungguhnya ayah dari bayinya tersebut bukanlah biksu tersebut, melainkan pemuda di desa sebelah yang suka datang berbelanja ke toko mereka, karena orang tuanya punya toko. Ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi si orang tua ini merasa terkejut dong, dan merasa merasa sangat sungkan, sangat malu gitu kan ya, karena telah menuduh suhu biksu tersebut hal-hal seperti itu. Jadi kemudian orang tua ini segera datang ke wihara, kemudian memohon maaf, ya kan, sambil berlutut memohon maaf sekarang, mengatakan bahwa telah melakukan suatu kesalahan besar dengan menuduh beliau, ya, dengan menyerahkan bayi, ya, dan sebagainya. Jadi sekarang dia mohon maaf dan dia juga akan meminta kembali cucunya itu dibawa pulang. Ya. Nah, suhu ini mendengar permintaan maaf tersebut, ya, hanya menjawab, oh begitu ya, baiklah. Kemudian bayinya diserahkan kembali ke orang tua. Nah, cerita sampai di sini. Ya. Jadi suhu tersebut mengalami satu kejadian yang di luar pemikiran, di luar perkiraan. Mengalami sesuatu kejadian yang luar biasa. Ya kan? Tapi apa yang beliau sikapi, apa tindakan yang beliau lakukan? Beliau akan menjaga ketenangan. Saya dituduh melakukan ini. Saya padahal tidak melakukan. Saya dituduh melakukan ini. Sekarang kenyataannya adalah saya menerima tuduhan, menerima fitnahan seperti ini. Apapun yang saya katakan, mungkin tidak bisa membebaskan saya dari tuduhan ini. Ya. Jadi tidak ada bisa yang saya perbuat selain saya menerima baik apa yang dilontarkan oleh orang tua tersebut. Menerima baik fitnahan atau tuduhan yang ditujukan pada saya. Ini kenyataan yang ada bahwa saya dituduh, difitnah. Ya. Jadi saya menerima. Ya, saya menerima dengan baik. Tidak bisa berbuat sesuatu yang lain. Mungkin Anda pikir kan bisa melakukan pembelaan dan sebagainya. Ya. Nah, ini cerita terjadi di suatu daerah kecil, di desa, ya,
dan sebagainya, di mana orang masih sangat tidak seperti kehidupan di kota lah, gitu kan ya, sangat mengutamakan etika, sangat mengutamakan sopan santun dan sebagainya, sehingga ini sangat luar biasa. Ya. Kemudian kejadian yang kedua, biksu tersebut harus merawat si bayi yang baru lahir. Bayangkan, ya. Ini juga tidak bisa mengelak, jelas tidak bisa mengelak. Terus apakah dia akan mengabaikan bayi tersebut? Tidak mungkin toh, ya kan? Itu adalah seorang bayi manusia, ya. Kehidupannya sangat berharga. Siapapun dia, dari manapun dia, bagaimanapun dia datang, dia berhak untuk hidup secara baik. Jadi yang bisa dilakukan adalah merawat dengan baik bayi tersebut. Ya. Jadi menerima kenyataan pahit yang kedua, harus merawat bayi. Ya. Nah kemudian yang ketiga, dia meminta maaf. Ya. Meminta maaf berarti dengan jelasnya kejadian tersebut bahwa bukan biku tersebut yang melakukan hal ini, maka nama baiknya, reputasinya, ya, dan semua perlakuan dari para umat kembali seperti semula. Ya. Jadi satu persoalan ketika kita bisa menerima dengan legowo, ya, dengan besar hati, ya, maka persoalan itu akan menyelesaikan dirinya sendiri. Akan ada solusi untuk persoalan tersebut. Ya. Terlebih ketika kenyataan yang kita terima, yang ada itu tidak bisa kita hindari. Artinya kita tidak punya pilihan. Kita hanya bisa menerima. Kita mau lari kemana? Kita mau buang kenyataan itu tidak bisa. Jadi inilah yang ingin saya ingatkan kepada Anda dan juga kepada diri saya sendiri. Kita hendaknya memiliki ketangguhan, endurance, jadi keteguhan, ketangguhan, kesabaran. Ya, di kesabaran itu bukannya sabar nunggu antri, ya, sabar menunggu sesuatu, bukan, tapi kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu yang sulit atau tidak bisa kita, yang sulit untuk kita terima, yang tidak menyenangkan buat kita. Itu yang disebut ketangguhan, endurance, ketahanan kita, daya tahan kita. Ya. Dalam bahasa Sanskerta ini disebut santi paramita. Santi paramita. Ya. Sering diterjemahkan sebagai kesabaran. Jadi penjelasan kesabaran bukan kesabaran tadi saya katakan nunggu antri dan sebagainya, tapi kesabaran dalam menghadapi masa-masa sulit, kesabaran dalam menghadapi segala hal, menerima, ketangguhan. Ya. Dalam situasi kita sekarang ini, ya, saya rasa ini santi paramita ini sangat penting sekali untuk kita miliki, untuk kita terus bangkitkan di dalam diri kita, ketangguhan. Ya. Kemudian juga satu lagi, semangat. Ya. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa. Tadi perubahan drastis sudah terjadi. Namun kita juga mesti ingat, segala sesuatu tidak pernah terlepas dari perubahan. Artinya apa? Segala sesuatu tidak kekal. Jadi ini pun, kondisi ini pun akan berlalu. Kalau kemarin-kemarin kita dengar istilah ini pun akan berlalu, kita mungkin senyum-senyum, santai-santai, wah enteng, kalimat ringan, ini pun akan berlalu. Tapi sekarang kita sepertinya sangat mendambakan hal itu, ya. Ini pun akan berlalu, kapan berlalunya, ya. Jadi tapi itu juga satu kesunyataan bahwa ini pun akan berlalu. Ya. Jadi kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh menjadi pesimis. Kok begini ya? Sekarang ada bencana ini lagi, bencana itu lagi.
pandeminya kian parah lagi, dan sebagainya. Sampai kapan suhu kita akan begini? Itu pertanyaan yang sering sekali saya terima dari para umat saya. Saya jawab, ini pun akan berlalu. Sampai kapan siapa yang tahu? Ya. Tapi kalau kita memiliki keyakinan, ini pun akan berlalu, maka kita seperti memiliki satu kekuatan. Karena kita tahu ini akan berakhir. Ini akan berakhir. Sama seperti ajaran guru agung kita tentang duka. Wah, kehidupan ini adalah duka. Langsung sebagian orang mendengar itu, apalagi yang baru belajar agama Buddha. Agama Buddha pesimis sekali. Hidup penderitaan, hidup menderita. Karena apa? Kita mengertinya cuma dukanya doang. Kita nggak lanjut ke yang kedua dan terutama yang ketiga. Yang ketiga dikatakan bahwa duka itu dalam bahasa sehari itu bisa lenyap. Ya kan? Lenyapnya duka. Jadi duka itu bisa lenyap. Kalau kita cuma berhenti pada nomor satu, ya kita pesimis, kita menjadi orang yang masa bodoh, tidak perlu dan sebagainya. Tapi karena kita lanjut, kita tahu duka bisa berakhir, maka kemudian kita memiliki semangat. Bagaimana? Kalau bisa berakhir, bagaimana supaya berakhir? Yaitu yang keempat, jalan mulia beruas 8. Ya. Sebetulnya Buddha Dharma sederhana, juga rumit. Tinggal bagaimana kita melihat. Ya. Kita mengerti sedikit, kita pakai itu yang sedikit. Maka itu akan membawa satu kondisi yang luar biasa bagi kehidupan kita. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa jangan hanya menanti, aduh ini perubahan luar biasa, sampai kapan ini akan terjadi. Ya kan? Ini akan ada akhirnya. Itu keyakinan kita. Sampai kapan? Kuatkan ketangguhan kita. Daya tahan kita. Bukan hanya daya tahan fisik, ya kan? Itu juga nomor 1 dalam kondisi sekarang, ya. Karena kita semuanya terjadi karena daya tahan tubuh kita, ya kan? Jadi kita harus kuatkan itu secara fisik. Dan kemudian nomor 2 yang sebetulnya lebih penting adalah daya tahan mental, daya tahan psikis kita. Daya tahan psikis kita makan vitamin, makan obat yang diberikan oleh guru agung junjungan kita. Kalau daya tahan fisik Anda bisa membeli di apotek, bisa dapat dari dokter. Tapi daya tahan mental, daya tahan psikis sudah disediakan oleh guru agung kita, Buddha Gautama, Buddha Sakyamuni. Ya, cuman kita itu tadi obatnya disimpan di lemari, ya kan? Tidak sadar kita punya obat yang begitu manjur, vitamin yang luar biasa, ditaruh saja di lemari. Hari panas, hari hujan, lupa kita punya vitamin yang begitu hebat, obat yang begitu manjur. Jadi masalahnya mau nggak kita makan vitamin itu, mau nggak kita makan obat. Tidak ada segala sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Nah, terus kalau kita pikir kesulitan-kesulitan ini juga mungkin bisa membesarkan hati kita. Karena kesulitan ini tidak kita sendiri yang ya. Tapi satu negara, 10 negara, bahkan seluruh dunia, negara di seluruh dunia mengalami kesulitan yang sama. Jadi apakah kita masih ada tempat untuk mengeluh? Ya, malah mungkin kondisi kita masih jauh lebih baik dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, dari orang-orang di belahan dunia lain. Ya. Nah, ini juga penting bagi kita semuanya yang sekarang mungkin hadir dalam mata online ini. Mungkin kita semua masih dalam keadaan sehat,
ya, segar. Tapi siapa yang tahu, ya kan? Siapa yang tahu esok lusa apa yang terjadi pada diri kita? Mungkin kita juga bisa terkena, ya kan? Virus COVID-19 misalnya. Ya. Nah, ketika kita terkena virus tersebut, ini juga adalah satu momen yang sangat tepat untuk kita meminum vitamin dan obat yang diberikan oleh Guru Agung junjungan kita. Selain obat dan vitamin dari dokter. Ya. Banyak sekali yang terjadi ketika seseorang dinyatakan positif, langsung psikisnya, langsung mentalnya down. Mental down, kondisi fisiknya yang tadinya masih cukup sehat, artinya gejala sedikit-sedikit, kemudian langsung menjadi parah. Dalam 2-3 hari langsung menjadi parah. Kenapa down? Saya sudah sangat disiplin menjaga kebersihan, menjalankan protokol kesehatan, dan segala macam. Saya juga tidak bertemu orang, dan segala macam. Saya juga rajin beribadah, dan sebagainya. Pokoknya secara kasat mata, saya ini sudah sangat aman, gitu kan ya. Tapi kok tiba-tiba saya dinyatakan positif. Jadi ketika kita berpikir begitu, berarti kita menolak kenyataan. Kita menolak kenyataan yang terjadi pada diri kita. Sekarang mau ditolak bagaimana? Virusnya udah dari dalam diri kita. Ya kan? Menolak bagaimana? Gitu kan? Juga tidak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menerima, oh giliran saya. Kemarin giliran saudara saya kena positif, sekarang giliran saya. Ya, terima dengan apa namanya, dengan legowo, gitu ya. Karena tidak ada pilihan kan, ya. Jadi menerima itu. Balik lagi ke tadi Santi Paramita, ketangguhan kita, kesabaran kita menerima kenyataan yang tidak menyenangkan ini. Ya. Kemudian kita memiliki semangat juang, saya berjuang. Saya usia juga masih cukup muda, saya tidak punya penyakit bawaan, ya kan? Saya akan ikuti petunjuk dokter dan sebagainya, dan saya yakin saya akan kembali sehat. Ya. Kemudian juga jangan lupa untuk terus menjalankan keyakinan kita, ya kan? Dalam keadaan sakit, di samping kita menjalankan perintah-perintah dokter, juga menggunakan vitamin, obat dari guru kita, ya, yaitu berani menerima kenyataan, berjuang, ya, vitamin-vitamin, dan juga kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau dalam kondisi begitu, bagaimana kita berbuat baik semua? Baca parita. Bukankah suatu perbuatan baik? Bermeditasi, itu adalah satu perbuatan baik. Setelah kita lakukan itu semua, kita limpahkan jasanya kepada orang lain yang juga sakit misalnya, ya kan? Terakhir kepada semua makhluk. Perbuatan baik terus lakukan. Kita juga bisa barangkali membantu orang lain, ya, kalau kita cukup berkemampuan membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, mungkin mau transfer itu tinggal transfer, berdana itu tinggal transfer, ya kan? Jadi bisa kita lakukan ketika kita dalam keadaan sakit. Jadi sakitnya kita tidak menghambat kita untuk melakukan perbuatan baik. Justru saat-saat tersebut makin banyak kita melakukan perbuatan baik, kita berharap semoga perbuatan baik itu bisa berbuah cepat, ya kan? Kemudian bisa membantu saya terbebas dari katakanlah penyakit ini, ya, membantu proses penyembuhan saya dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja. Ya. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudara sekalian, jadi kembali kepada judulnya Tahun Baru Hidup Baru. Ya. Kalau Anda sebelumnya belum menjalani hidup
atau belum mengkonsumsi vitamin dan obat yang diberikan oleh guru agung kita, sekarang ini saatnya. Jangan ditunda lagi. Ya. Kalau dalam keadaan yang katakanlah seperti ini, yang sulit, ya, yang tidak nyaman, kita masih tidak mau mengkonsumsi vitamin dan obat dari guru agung kita mau tunggu sampai kapan? Maka semuanya akan terlambat. Ya, semuanya akan terlambat. Kalau belum lakukan, sekaranglah saatnya. Jadi pinjam istilah lagu, it's now or never. Ya. Jadi sekarang, kalau tidak, terlambat. Ya. Justru dalam keadaan sulit ini, mestika dharma kita itu bersinar dengan terangnya, menerangi kehidupan kita. Kalau kita mau mengeluarkannya dari lemari, ya, mau menggunakannya. Ya. Kalau kita masih simpan di lemari, tidak ada gunanya. Ya. Jadi hanya Dharma yang bisa menolong kita melalui saat-saat ini, menghadapi saat-saat ini, ya, yang tidak seperti kita inginkan, gitu kan ya, yang tidak nyaman dan sebagainya. Ya. Sehingga kita bisa, ibaratnya kita sedang menyeberang dari satu tepi sungai ke sungai lain, kita bisa selamat sampai ke seberang, ya, dengan kesehatan yang pulih, kesehatan batin terutama, ya kan? Karena jasmani kan sangat rentan, ya kan? Terutama yang kita harus perhatikan, jaga adalah kesehatan batin. Ya, itulah yang ingin saya sampaikan. Jadi kita hidup baru yang saya maksud adalah mari kita mengkonsumsi vitamin dan obat dharma. Kemudian kita gunakan santi paramita, kesabaran, ketangguhan, dan wirya. Ya, itu semua sudah Buddha berikan kepada kita. Tinggal kita kenakan, tinggal kita pakai. Ya, untuk kita melanjutkan hidup kita sehingga tercapai kebahagiaan. Ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Saya boleh lanjut dengan doa sebentar, ya. Saya akan memanjatkan mantra kebahagiaan untuk Anda semua. Hadiyata Om Gate Gate para Sanggate Bodhi Swaha. Hadiyata Om Gate Gate para Sanggate Bodhi Swaha. Hadiyata Om Gate Gate para Sanggate Bodhi Swaha. Semoga kita semua dapat menjalani hidup ini dengan berpedoman dan dengan tuntunan Buddha Dharma, sehingga segala sesuatunya menjadi indah, tidak ada kesulitan, tidak ada masalah yang tidak bisa kita lewati, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Marilah kita juga limpahkan jasa dari kebaktian pada pagi hari ini kepada orang tua kita, kepada sanak keluarga, para leluhur, guru-guru kita, kepada semua makhluk yang memiliki pertalian karma dengan kita, dan kepada semua makhluk, saudara-saudara setanah air yang terkena bencana-bencana di beberapa tempat, Sulawesi Barat, di Jember, Kalimantan Selatan, di Jawa Timur, Gunung Semeru, dan sebagainya. Semoga dapat segera memperoleh pertolongan dan terbebas dari segala penderitaan. Akhirnya kami limpahkan jasa ini kepada semua makhluk, semoga turut merasakan kebahagiaan Dharma pada pagi hari ini. Sabe sata bawantu sekitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Nama Buddhaya.